Oke, sudah host, saya tinggal terima kasih. Selamat malam, Bapak-Bapak semuanya. Bisa mendengar suara saya dengan jelas? Jelas, Pak. Ya, jelas Pak suaranya. Oh, oke. Baik, saya tinggal dulu, terima kasih. Ini di belakang rumah itu ada suara kucing yang merengek-rengek begitu. Itu kedengaran tidak ya kalau ini? Enggak gitu kedengaran, Pak. Ini saya mencoba fitur untuk apa namanya suppress background noise, jadi yang suara-suara dari luar yang mengganggu itu bisa bisa saya reduce di sini, bisa bisa saya apa namanya coba untuk perkecil di sini. Tapi kadang kalau suara kucingnya di situ entah baru musim kawin atau bagaimana saya kurang tahu, ini di belakang ada suara kucing yang kadang-kadang mengaur-ngaur begitu sampai keras. Mohon maaf kalau nanti misalkan ada background suara-suara seperti itu. Untuk pertemuan ini meeting ke-11 ya Bapak. Untuk pertemuan ini meeting ke-11 ya Bapak. Jadi masih Iya, structure. ke-11 ini kok belum banyak yang ikut ya. Oh iya, di waiting room-nya tidak ada sama sekali yang menunggu ya. Tadi sudah ada satu yang menjawab saya untuk konfirmasi apakah memang benar untuk jadwalnya diundur pukul 19, dan sudah saya jawab iya. Silakan bergabung di sini pukul 19 WIB begitu. Tapi nampaknya masih belum bergabung juga di sini yang bersangkutan. Sepertinya emailnya agak error apa ya, Pak ya? Oh, Saya oh, kasih di grup besar aja, Pak. oh ya, baik Pak. Ya, baik, baik. Ternyata beberapa tuh nggak sampai emailnya, mungkin pas jaringannya, Pak. Oh, ya, ya, I Iya, nggak see. apa-apa. Ini tak share di grup besar aja, nggak apa-apa. Oh, baik, baik Pak. Ya, matur nuwun.
Iya, selamat datang bagi yang barusan bergabung di sini. Ini masih kita menunggu rekan-rekan yang lain untuk bergabung. Kemungkinan karena kita ubah untuk jam tayangnya, maka mungkin ada beberapa rekan yang belum mengetahui di sini. Jadi kita tunggu sembari kita akan umumkan di grup Telegram kita di sini. Mudah-mudahan nanti setelah kita umumkan, maka akan bisa lebih banyak participants yang bergabung bersama kita ya. Oke. Ya, selamat datang. Saya ucapkan di sini ada Mbak Pipin Sarani, oke. Ada Mas Franky Lumula, oke. Mbak Dita, dan Mbak Sekar, oke. Ya. Ya, selamat datang, selamat bergabung kembali. Oke. Kita masih ada beberapa menit di sini untuk menunggu rekan-rekan yang lain. Sembari kita akan umumkan di sini untuk perubahan jam tayang kita pada pertemuan ke-11 kali ini. Ya. Dan bagi para rekan-rekan yang mengikuti via YouTube di sini, apabila ingin bergabung bersama kami untuk bisa live interaksi, maka silakan untuk bergabung dalam grup Telegram kami. Dan setelah bergabung akan ada persyaratan yang nanti akan dijelaskan secara lebih mendetail. Oke. Kursus ini berjalan selama 24 kali pertemuan di sini, yang mana 6 kali pertemuan kita pakai untuk listening, dan 12 kali pertemuan kita pergunakan untuk structure and expression, sementara 6 kali pertemuan terakhir kita pergunakan untuk reading. Baik. Nggak mau masuk? Apa salah tuh, apa namanya itu? Ada pun yang dibagikan di grup orang SMP. Anu kursus TOEFL gratis. Online. Tapi pakai Zoom. Ya, barusan kami umumkan di sini untuk perubahan waktu pertemuan 11 kali ini. We already announced in our Telegram group. So we start this meeting at 6:45 right now. So, and then, oh, okay. I guess that's because we have the problem with the connection, so that some emails cannot be sent successfully here. But hopefully by sending the message via our group in Telegram, we expect that there are more participants that will join this group. Okay, so welcome here. Masih ada Mbak Anissa Salsabila. Okay, welcome back again Mbak Salsa and also Pak Ramasdin. Okay, right. Very nice to see you again here, and you are all my faithful participants. You are diligent, and hopefully by joining this course, you can boost your TOEFL score until the score that you expect here. Yeah, okay. Ya, kita lihat sudah ada beberapa participants, masih 6 di sini. Oke, kita akan mulai setelah 10 kali participants yang bergabung di room ini. Dan mungkin untuk flashback sebentar, itu saya berikan tugas selama kurang lebih 5 menit untuk mereview kembali apa yang sudah kita pelajari dari kursus kita minggu kemarin, yaitu tentang perbedaan antara frase,
klausa, dan kalimat. Oke. Ya, jadi apa perbedaan pokok di situ antara frase, klausa, dan kalimat? Mohon maaf kalau mungkin Anda mendengar suara-suara background di situ yang tidak mensupport pertemuan kita. Jadi ya itu kebetulan kucing tetangga di situ mungkin sedang mencari teman, pasangan ya. Jadi menimbulkan suara-suara seperti itu. Ya. Oke, welcome back again. Ada Mas atau Mbak ya, Mbak Hayat hidup di situ ya. Oke, welcome back again and Ufaisa Zain. Oke, nampaknya minggu kemarin juga sudah bergabung di sini. Ya. Jadi untuk materi kali ini itu masih pada complex sentence, masih melanjutkan apa yang kita pelajari minggu kemarin. Dan karena masih berhubungan dengan apa yang kita pelajari minggu kemarin, maka kita akan review atau flashback kembali. Ya, I want you to differ between phrase, clause, and a sentence. So that's a very basic knowledge that we can use those skill. Yeah, if we are able to distinguish them, so I believe that it will help us a lot in answering the complex sentence correctly. Okay, ya. Perbedaan antara frase, klausa, dan sentence. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan di situ minggu kemarin dengan memberikan semacam ilustrasi. Ya, nah kalau masih ingat itu kalimat ilustrasinya itu seperti apa, sehingga kita bisa mengetahui perbedaan secara jelas. Apa itu phrase, apa itu clause, dan apa itu sentence. Dan dari ilustrasi tersebut, kemarin kita sudah mengambil kesimpulan untuk memberikan definisi what is a phrase, what is a clause, and what is a sentence. Seperti itu. Oke. Mudah-mudahan masih ingat bagi teman-teman semua yang bergabung pada khususnya pertemuan minggu kemarin, sehingga kita masih bisa flashback dengan lebih cepat di sini untuk perbedaan antara frase, klausa, dan sentence. Oke. Ya, sudah makin banyak yang sudah bergabung. Oke. Saya ingin menyapa kembali di sini. Oke, ada Mbak Abelia Prameswari. Oke, welcome back again. Oke, and then ada yang menggunakan ID nomor di sini. Mungkin apakah nomor HP di sini? Sorry, I don't know your name here, but welcome back here and welcome to our meeting again. And then also we have, oke, Mbak Dita tadi sudah ya? Oke. Yes, ada Jenny Batubara. I guess you are new to us ya. Mas atau Mbak, Mbak ya, mungkin Mbak Jenny Batubara. Oke, welcome to this meeting. Yeah. Oke, ya. Nah, saya akan langsung berbagi screen di sini sebentar. Oke. Oke, Pak Arif, terima kasih sudah men-share informasi ini di grup Telegram sehingga mudah-mudahan nanti ada participants yang makin banyak bergabung. Oke, ya. Sebentar. Apakah sudah nampak untuk share screen saya di sini? Sudah. Sudah, oke, yes, oke. So this is to review flashback about our meeting last week to differ between phrase, clause, and sentence. Okay, so I gave you 3 illustrations here. The first one is birds fly. The second is the baby cried last night.
And the last one is a big wooden table in the middle of the dining room. Right. So based on our meeting last week, so the first illustration or the first example here, birds fly, this is categorized as a, apa coba silakan bisa ketik di apa namanya menu chat ya. You can type your answer in the chat box. Is it A, B, or C? Yeah, A, B, or C. So is it a phrase? A for phrase, B for a clause, and then C for sentence. Okay. Yeah, so this is just to review about our meeting last week. So I gave you 3 illustrations to differ between a phrase, a clause, and a sentence. Okay. Yeah, birds fly, birds fly. Okay. 2 people have responded to my question here. 4 people, okay, right now. Thank you for Mas Ramasdin, Mbak Sekar, Abelia, Arlene. You have 2 answers here. So I don't know which one that we will use, yeah, Mbak Arlene. Okay. And the others, please. Yeah, try to, okay, send your answer. Thank you, Mas Awaludin. Okay, Mbak Arlene. Okay, you choose C. Finally, you make up your mind. Okay. Thank you, Mbak Arlene, for the confirmation. And others, okay, you have A from Ilma Rafida. Thank you. Ufrai Sazain. Okay, you choose Charlie. Okay. Yes. Okay, so if you choose C here, sentence, yeah. So what is actually a sentence here? Or why do you claim that the first example that I give here is a sentence? Okay, it seems that it's very short example. You have birds and then fly. So far, what is in our mind about a sentence is that it must be a very long words. Ya, pasti kalimat terdiri atas kata-kata yang panjang di situ. So when it is a very long word, that must be a sentence. So that is what our paradigm in our mind. Okay, but let's go back again. What is the meaning of a sentence? Or what elements or what components must be available in a sentence? Unsur atau komponen apa yang harus ada di dalam sebuah kalimat? Okay, so can you help me answer my question? What elements or what components must be available within a sentence? Dapat dikatakan sentence apabila dia memenuhi persyaratan paling tidak itu hanya ada 2, yaitu adalah subjek dan predikat. Oke, thank you Mbak Abelia, Mas Ramasdin, and also Mbak Laila. Oke, subject is a noun and the predicate must be a verb. That's it. Okay. So whenever you have a group of words that consists of subject and a predicate or subject and a verb, we can say that it is a sentence. So congratulations if you choose number 1, birds fly. It is a sentence. Yes, it is truly a sentence. Now, what about my second example? So it means that, okay, so I will just try to reveal the answer. Number 1, the answer here is sentence. Now, what about my second illustration here? The baby cried last night. It seems that it already fulfills the minimum requirement of a sentence. Subjeknya ada. We already have the subject that is the baby. And we also have the predicate or a verb that is cried. But why number 2 is not a sentence? Okay, that's my question. Kembali flashback lagi untuk apa yang kita pelajari minggu kemarin di sini bagi para sahabat yang baru saja bergabung, kita akan membedakan di sini perbedaan antara frase, klausa, dan kalimat. Dan ini adalah informasi yang sangat mendasar sehingga kita akan bisa membedakan apa itu frase, klausa, dan kalimat karena kita akan mempelajari tentang simple sentence, compound sentence, and complex sentence. Oke. Ya, nah pertanyaan saya kembali nomor 2 berarti mengapa kok itu bukan merupakan kalimat? Why it is not a sentence? The baby cried last night. Anyone can answer my question, please? If we take a look from the element of the sentence, we have the subject that is the baby.
And then we also have the verb or the predicate that is cried. Oh, sudah ada di situ memenuhi persyaratan sebagai kalimat. Bahkan ada keterangan waktunya, yaitu adalah last night. We have the adverb of time. So, illustration number 2, there is more complete, than number 1. Okay. Soalnya tidak muncul ya. Oh, oke. Masih tidak bisa melihat share screen saya kah? Di sini ada yang mengatakan bahwa soalnya tidak muncul ya. Tidak. Ya, ini soalnya yang kita bahas untuk saat ini. Jadi belum muncul kah? Oh, muncul kan? Ya, oke. Bisa? Yes. Oke. Ya, thank you. Nomor 2 seolah-olah sudah memenuhi persyaratan sebagai sentence. But what is missing in number 2 so that we cannot categorize it as a sentence? Coba, itu. Komponen atau elemen apa di situ dalam ilustrasi saya nomor 2 sehingga menyebabkan nomor 2 itu bukan merupakan kalimat. Oke. So, what is it? When we talk about a sentence, yes, when you want to write a sentence, first of all, what you need to do here is you begin the sentence with a capital letter, exactly Mbak Sekar. And then at the end of the sentence, when we finish the sentence, we must give the punctuation that is a full stop whenever it is a statement. Thank you for Mbak Aprilia, saling melengkapi dengan Mbak Sekar ya di sini. Oke. So that is why number 2 here is not categorized as a sentence because it is missing the capital letter in the beginning of a word, and we also miss the punctuation at the end of the example. Okay, so must be with capital letter. Yeah, thank you Pak Ramasdin, and also final with full stop. Okay, so this is not a sentence, and this is what we call the clause. Okay, so a clause, can it be a sentence? Apakah sebuah klausa bisa menjadi kalimat? The answer is yes, it can be a sentence as long as we put the capital letter in the beginning and also the punctuation, for example, a period at the end of the word. Okay, now what about the last one? So when you have the last one, it means that a big wooden table in the middle of the dining room, it is just a group of words, okay, that we cannot say it has a verb because this group of words actually it is talking about one thing, that is table. Okay, so that's why we don't say that it is a sentence nor clause, but it is a phrase. Very good. So once again, the definition of a phrase. What is a phrase? A phrase is a group of words that consists of a single word that functions as the focus of the focus or the topic of the talk, and we call this as a head word. Okay. Jadi pada kumpulan kata, a phrase is kumpulan kata ya in bahasa Indonesia. Pada kumpulan kata di sini kita membicarakan tentang table sebagai center atau pokok topik dalam pembicaraan. And table here is a jenis kata apa teman-teman? Table? Apakah kata benda, sifat, keterangan? Yes, exactly. So table there is a noun. So that's why we can say that it is a noun phrase. Nah, seperti itu. Oke? Okay? Jadi ini hanya review saja untuk materi kita yang minggu kemarin. Dan minggu kemarin itu kita sudah mempelajari apa yang kita namakan sebagai, I remember it. Ini merupakan kalimat karena dia memenuhi kriteria begins with capital letter, that is I, and then we always have the punctuation full stop or period atau dot, ada yang menyebutnya seperti itu. So this is the object. Okay.
tetapi kalimat ini itu masih menimbulkan kata tanya. I remember it. So, what do you remember? There must be a question. Karena konteksnya belum jelas. Nah, untuk membuat orang tidak penasaran, maka kita ubah it-nya di situ menjadi I remember what I dreamed last night. Saya masih ingat dengan jelas apa yang saya mimpikan kemarin malam. Nah, apa yang saya mimpikan kemarin malam di sini ternyata dia merupakan kumpulan kata lagi yang terdiri atas subjek dan predikat. Menelaah bahwa definisi dari kumpulan kata yang terdiri atas subjek dan predikat itu kita namakan sebagai klausa, so it is considered as a clause. Nah, klausanya di sini dia fungsinya sebagai apa? Oh, sebagai objek. Nah, yang namanya objek itu pasti jenis kata benda. Maka ini kita namakan sebagai noun clause. Oke. Ini untuk review minggu kemarin ya, teman-teman semua. Oke, jadi apa itu noun clause? Jadi noun clause adalah suatu klausa yang berkedudukan sebagai subjek atau objek dalam sebuah kalimat. Oke. That's it. Itu yang review kita kemarin dan kita akan melanjutkan pertemuan kali ini. Saya ingin melihat sebentar sudah ada berapa participants di sini sambil saya akan men-sharekan untuk slide yang baru di sini. Oke. Oh, sudah ada 28 participants ya. Saya akan menyapa yang sudah bergabung di sini. Oke, ada Mas Justinus Sura, ada yang barusan bergabung Roman Hetu Manggara, Rasa Krisna Putra, oke, Puput Kusuma Widyaningsih, ada Anissa, ada Mbak Nabila, ada Merlita, ada Laila Fitri, Izudin Syah, oke, Hesti Rufaida, ada Gunawan, ada Dita, ada Deviana Rahmadi, Waludin, Imron, Arlin, Anissa Salsabila, oke, Mbak Ambar Sri Lestari, welcome back Mbak Ambar ya, oke, ada Alfian Alingwa, oke, ya, thank you very much for joining this meeting again, ya, kita akan ke materi kita setelah ada noun clause, itu kita akan membahas tentang hal lain yang juga termasuk dalam skill di dalam TOEFL pertemuan ke oh mungkin belum bisa ya untuk bisa melihat untuk share screen saya kali ini? Belum ya mungkin. Yes, oh already, okay, yes. Biasanya muncul di sini hijau-hijaunya, tapi oke, syukurlah. Yes, okay. So, I have an illustration like this. Oke, silakan teman-teman berikan komentar pada ilustrasi yang saya berikan di sini. Is it a phrase, clause, or sentence? Is it phrase, clause, or sentence? Okay, phrase, clause, or sentence. I like the book. Oke, Pak Ramasdin, thank you. Oke, Mbak Aprilia, thank you. Yes, oke. It is a sentence. Oke, thank you, Mbak Ambar Sri Lestari. So, if it is a sentence, okay, can you break them down, break the words down into its components or elements? Jadi terdiri dari apa saja di situ? Elemen-elemen dalam kalimatnya di situ. Okay, very good, a very complete answer, Mbak Aprilia. Okay, thank you. So we have I here. Just put the underline here as the subject. And then like is the verb.
You? Or we say the predicate ya. So a verb is the part of speech atau jenis kata di situ. And then here the book is the object. Okay, so it is truly a sentence. And then we begin with capital letter and then we end with the period or full stop. Okay, yes. Pertanyaan saya lagi di sini, apakah kalimat ini sudah cukup jelas atau belum jelas? Oke, silakan ketik 1 kalau sudah jelas atau 2 kalau belum jelas. 1 kalau sudah jelas, 2 kalau belum jelas. Oke. I like the book. Oke. Ada 2 yang mengatakan belum, 3 yang mengatakan belum jelas. Oke. I like the book, itu saja. Oke, apakah sudah jelas? 1 untuk sudah jelas, 2 untuk belum jelas. Oke. Ya, kalau sudah jelas di situ, berarti tidak akan ada follow up question dari saya. Oke, loh, sudah jelas kok, ya kan? Nah, kalau yang belum menganggap itu kalimatnya belum jelas, maka itu saya akan menanyakan follow up question di sini. Loh, mengapa kok tidak jelas? Why is it unclear the sentence? Nah, ada salah satu peserta Pak Ramasdi yang mengatakan, oh, which book? Oke, ya, timbul perkataan which book. Nah, mengapa timbul pertanyaan which book? Karena kita menggunakan the book. Kalau kita menggunakan I like a book, itu mungkin sudah cukup jelas. Karena adalah sesuatu yang sifatnya itu umum. Oke, saya menyukai buku secara umum. Itu bisa jelas. Oke. Tapi kalau kita mengatakan I like the book, yang mana the di situ merupakan artikel yang kita pakai untuk merujuk sesuatu hal yang spesifik, maka kalimat itu bisa dikatakan belum cukup jelas. Maka bisa kita timbul pertanyaan, oh, which book? Buku yang mana? That is maybe the writer, ya, si pembuat kalimat itu dia mempunyai banyak sekali koleksi buku. Dan ketika dia mengatakan, saya menyukai bukunya, saya menyukai buku itu. Nah, itu konteksnya menjadi belum jelas. Karena buku yang mana? Karena dia mungkin mempunyai puluhan atau ratusan buku. So, if it is not clear, saya tantang di sini. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, how to make the sentence becomes more clear. Bagaimana cara menjawab di situ supaya kalimatnya lebih jelas. Oke. Ya, sudah ada yang merespon di sini. Oke. The book on the table. Oke. Oh, ternyata saya menyukai buku yang ada di atas meja. Oke. Ada yang mengatakan I like the book that have red cover. Thank you very much. The book about TOEFL. Wow, you really enjoy TOEFL ya Pak Ramasdi, so that you are very eager here to learn about TOEFL more and more. Thank you. Nah, so how to make this becomes more clear? We need to add more information. So which book is it? Saya ambil contoh di sini. Biasanya kita menyukai sesuatu barang itu kalau barangnya itu baru, ya. Biasanya kalau kita barusan membeli barang yang baru, maka itu kita perlakukan spesial, ya, perlakukan khusus. Kita barusan beli HP, maka kita perlakukan dengan sangat ekstra hati-hati begitu. Nah, itu sama halnya kalau misalkan kita membeli sebuah buku. Saya suka buku. Nah, buku yang apa? Saya suka buku yang Anda berikan kepada saya. Nah, so we can say I like the book yang. Kita bisa menggunakan that you give me. Nah, kita lihat lagi di sini. Pola kalimatnya di sini masih sama dengan yang di atas, yang mana I di sini dia merupakan subjek. Kemudian like di sini sebagai predikat.
Dan the book di sini dia merupakan objek. Oke. Nah, kemudian kita mau menjelaskan di sini buku yang mana? Oh, buku yang kamu berikan kepada saya pada saat hari ulang tahun misalkan. Nah, ini dia fungsinya untuk menerangkan the book. Oke, buku yang mana? Buku yang kamu berikan kepada saya. Tetapi di sini kita cermati bahwa muncul suatu klausa baru yang mana you fungsinya sebagai subjek, kemudian muncul di sini sebagai give. Teman-teman, sorry. Fungsinya dia sebagai predikat, dan kemudian me di sini fungsinya dia adalah sebagai objek. Nah, kira-kira seperti ini. Oke. Cukup jelas di sini. Jadi inti kalimatnya adalah I like the book. Titik. Ini tidak masalah kalau kita membuat kalimat I like the book. But again, the sentence might invite someone's question. So which book that you are talking about? Oh, I'm talking about the book that you gave me. Oke. Masih ingat? Untuk kumpulan kata yang terdiri atas subjek dan predikat, ini yang kita namakan sebagai apa? Klausa. Oke. Nah, sedangkan di sini kita lihat that you gave me, dia fungsinya adalah untuk menerangkan the book. The book dia merupakan kata benda. Oke, saya tanya di sini. Jenis kata apa yang kita pergunakan untuk menerangkan kata benda, teman-teman? Jenis kata apa yang kita pergunakan untuk menerangkan kata benda? Oke, ya. Thank you. Sudah yang menjawab di sini? Ya. Adjektif atau kata sifat itu adalah yang kita pakai untuk menerangkan kata benda. Nah, karena that you give me itu menerangkan kata benda the book, maka dia fungsinya sebagai adjektif. Oke. Nah, inilah yang kita namakan sebagai adjective clause. Oke. Yang terdiri atas you sebagai subjek, kemudian gave sebagai predikat, dan me sebagai objek. Oke. Mudah-mudahan sampai sini jelas. Nah, kemudian that di sini sebagai apa? Kedudukan that-nya sebagai apa? Kok dia berdiri sendiri di sini? Ya, dia berfungsi sebagai konektor. Ada yang mengatakan konektor, mengatakan conjunction. Oke, ya. Saya lebih nyaman dengan menggunakan kata konektor di situ. Ya, oke. Very good. Nah, itu adalah konsep dari adjective clause. Ya. Jadi biasanya saya akan memberikan contoh dulu. Nah, dari contoh di sini, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa yang dinamakan adjective clause adalah tapi sudah kita menggunakan noun clause, sekarang kita menggunakan adjective clause. Nah, dengan adanya konsep seperti ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa adjective clause is a clause that functions to explain or to modify an object or a subject. Once again, saya ulang ya. Adjective clause adalah klausa, a clause ya, that functions to explain or to modify an object or a subject in a sentence. Oke. Jadi konsepnya berbeda dengan noun clause. Kalau noun clause adalah sebuah klausa yang berfungsi ya, yang berfungsi sebagai subjek atau objek dalam kalimat. Sedangkan adjective clause adalah
sebuah klausa yang berfungsi untuk menerangkan, to modify, to explain, either subject or object. Oke, cukup jelas ya konsepnya di sini. Jadi perbedaan antara adjective clause dengan noun clause. Oke. Dan untuk konsep dependent and independent clause itu juga masih sama di situ. Sebagai anak kalimat di sini atau sebagai sub clause, maka dia merupakan independent clause. Dia merupakan dependent clause. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Karena tidak mungkin kita membuat kalimat hanya that you give me, titik. Nah, itu tidak bisa, that doesn't make sense, ya, tidak bisa berdiri sendiri. Sedangkan kalau kita membuat kalimat I like the book, seperti kalimat saya di atas di sini, nah dia bisa berdiri sendiri. Ya, dia bebas, dia independent. So this is the independent clause, atau yang juga kita namakan sebagai main clause, ya. Sedangkan yang that you give me dia sebagai dependent clause atau sebagai sub clause, ya, subordinate clause. Oke. Okay, so that is our material today. Untuk teorinya dulu seperti ini. Oke, thank you Pak Ramasin untuk kesimpulannya di sini. Oke. A clause that modifies a noun either as a subject or an object. Oke, right. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, untuk teman-teman yang bergabung via Zoom dan untuk teman-teman yang bergabung di YouTube atau yang menonton siaran ulang ini di YouTube, jika ingin bergabung, silakan bergabung dalam grup Telegram kami terlebih dahulu. Untuk selanjutnya nanti akan diberikan link khusus TOEFL 24 kali pertemuan di sini. Oke. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya akan ke modul kita yang kita pakai sama dengan minggu kemarin. Oke, hold on a second. Ini sudah nampak di sini untuk modul yang saya tampilkan. Oke, yes. So, untuk di dalam materi ini, kita ada di skill 11, use adjective clause connectors correctly. Nah, sebagai ilustrasi, buku ini menggunakan kalimat seperti ini ya. The woman is filling the glass. Oke. Ini dia fungsinya adalah merupakan independent clause yang sebagai main clause. Oke. Karena kalimat ini, klausa ini bisa berdiri sendiri. Oke, the woman is filling the glass, titik. Ya. Nah, muncul pertanyaan, gelas yang mana yang diisi di situ? Oh, gelas yang dia taruh di atas meja. The glass that she put on the table. Oke, seperti itu. Nah, karena di sini the glass that she put on the table, dia menerangkan the glass, maka fungsinya sebagai adjektif, menerangkan kata benda. Dan di dalam adjektif itu sendiri terdapat klausa yang terdiri atas subjek dan predikat. Maka kita namakan sebagai adjective clause. Oke. Kemudian contoh kedua, the glass that she put on the table contains milk. Nah, kalimat independent clause-nya ada di mana? Independent clause-nya sebenarnya adalah the glass contains milk. Gelas itu berisi susu. Seperti itu. Kemudian akan muncul dalam pertanyaan kita, oh, gelas yang mana? Oke. Nah, kita perlu melengkapi di sini menggunakan keterangan tambahan, yaitu adalah the glass that she put on the table. Oke. Nah, that she put on the table inilah yang kita namakan sebagai adjective clause. Oke, bisa dipahami ya? Nah, sekarang apa perbedaan antara kalimat pertama dengan kalimat kedua dalam ilustrasi di buku kita di sini? Yang atas dengan yang di bawah. Oke. Sama-sama that she put on the table.
pada kalimat pertama, di sini adjective clause, dia berfungsi untuk menerangkan objek dalam main clause. The woman sebagai subjek, is feeling sebagai predikat, the glass sebagai objek. Adjective clause yang menerangkan sebagai objek dalam kalimat pertama. Sedangkan dalam kalimat kedua, the glass that she put on the table, dia menerangkan the glass yang berkedudukan sebagai subjek. Oke. Ingat bahwa yang namanya adjektif, dia fungsinya pasti menerangkan noun. Pasti menerangkan kata benda. Dan kata benda di dalam kalimat, dia pasti berkedudukan kalau tidak sebagai subjek, pasti sebagai objek. Gitu. Jadi adjective clause fungsinya dia bisa menerangkan objek, bisa menerangkan subjek dalam kalimat. Jadi cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Okay, if no, then I will just continue to the example in the real TOEFL test. Okay, let's have a look on this model, yeah. The gift blah 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 selected for the bride was rather expensive. Silakan teman-teman untuk mengisi di sini, ketik jawaban A, B, C atau D. Oke. Oke, ada dua jawaban yang saya terima di sini, dua versi jawaban yang saya terima. Ada yang menjawab delta, which we, dan ada yang menjawab bravo, yaitu adalah was. Oke. Masih ingat untuk tips yang saya pernah berikan di sini, bagaimana cara menjawab supaya tidak terkena jebakan di sini. Oke. Cara yang paling mudah adalah kita perlu langkah pertama adalah kita perlu menganalisa bagian mana dalam kalimat itu yang hilang. Oke, langkah pertama itu. Langkah kedua yang kita bisa pakai di situ adalah kita perlu melihat apakah kalimat itu merupakan simple sentence atau complex sentence. Simple sentence apabila kalimat itu terdiri atas hanya satu subjek dan satu predikat. Complex sentence atau compound sentence apabila kalimat itu terdiri atas lebih dari satu subjek dan atau lebih dari satu predikat. Apabila itu merupakan compound sentence atau complex sentence, maka dibutuhkan adanya konektor. Oke. Nah, kita lihat di sini apakah dalam kalimat dalam soal itu termasuk dalam simple sentence atau complex sentence. Oke. Simple sentence atau complex sentence. Oke, thank you Mbak Aprilia. Oke, untuk merangkum apa yang sudah saya jelaskan. Menganalisa bagian kalimat mana yang hilang, langkah pertama. Langkah kedua adalah melihat apakah kalimat itu termasuk dalam simple sentence atau complex sentence. Kalau itu complex sentence, berarti lebih dari satu subjek dan atau lebih dari satu predikat dan pasti membutuhkan konektor. Oke, thank you. Nah, kita lihat di sini setelah subjek, maka ada kata selected, yang mana dia merupakan predikat, kata kerja. Kemudian di belakang kita ada kata was. Nampaknya hanya kata was. Tapi was di situ dia merupakan suatu kata kerja yang berkedudukan sebagai predikat. Loh, berarti ada dua predikat dong. Oke, kita ambil kesimpulan bahwa kalau ada dua predikat dalam kalimat, maka itu pasti dibutuhkan konektor. Oke, jadi jawaban yang tidak ada konektornya kita eliminasi. Dan sementara yang tidak ada konektor yang kita eliminasi, baru ada satu jawaban, yaitu adalah bravo.
Nah, jadi mohon maaf teman-teman yang menjawab bravo, itu kita eliminasi jawabannya karena tidak ada konektor. Oke. Nah, pilihannya adalah masih ada alfa, Charlie, dan delta. Kita analisa lebih dalam di sini. Apakah kita hanya membutuhkan konektor saja, ataukah setelah konektor kita membutuhkan subjek dalam kalimat itu? Oke. Ya. Apakah setelah konektor itu kita membutuhkan subjek atau tidak? Kalau kita membutuhkan subjek, maka jawaban D langsung kita tembak. Kalau kita tidak membutuhkan subjek, maka kita perlu untuk memilih jawaban antara alfa dan Charlie di sini. Oke? Nah, kita lihat. The gift bla 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 selected for the bride. Gift yang mana di sini was rather expensive. Jadi kalimat sebenarnya itu kalimat inti atau the main clause itu hanya the gift was rather expensive. Hadiahnya agak kemahalan seperti itu. Loh, hadiah yang mana? Hadiah yang untuk siapa? Oh, hadiah yang kita pilih untuk pengantin itu. Nah, the gift which we selected for the bride. Oke. Karena mungkin duitnya nggak cukup ya di situ, jadi dikasih itu kok agak kemahalan ya hadiahnya ya. Nah, itu mungkin terjadi ya di situ ya. Oke. So, the correct answer is delta. Yang kita membutuhkan konektor dan kita membutuhkan subjek di situ. Oke. Congratulations. Ya. Yeah. So, here. Oke, ada keterangannya di sini. Ya, sudah cukup jelas, sudah saya terangkan di sini. Ya, the answer to this question is D, delta. Oke. Ya, jadi ini rangkuman untuk apa yang kita pelajari, dan mungkin ini lebih, I'm not saying that it's more difficult, but it's more challenging. Ya, dari apa yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya, karena kita sudah memasuki pada topik complex sentence di sini, yang mana kalimat itu terdiri atas lebih dari satu subjek dan atau lebih dari satu predikat. Nah, konektor yang kita pakai sebenarnya untuk adjective clause, dia lebih simple daripada non-clause, karena dia hanya mencakup 3 konektor yang bisa kita pakai untuk adjective clause. Pertama, kita menggunakan whom untuk orang. Kedua, kita menggunakan which for things, and the last one, kita bisa menggunakan that. Dia lebih fleksibel karena bisa dipakai untuk people or things. Oke, ya. Can we use adjective clause without the? Untuk contoh yang mana ya Pak Ramasdin untuk without the? Oke. Mungkin yang ini ya, yang the book-nya atau yang mana maksudnya di sini? Karena kita mengacu pada hal yang lebih spesifik ya di sini. Oke, ini saya contohnya hampir mirip dengan contoh saya berikan tadi yang saya ketik di MS Word Nadia. Jadi I like the book. Nah ini hanya subjek, predikat, dan di sini ada objek ya teman-teman di sini ya. I like the book. Ya. This is what we call the main clause atau dependent clause. Independent clause. Yang mana dia bisa berdiri sendiri. I like the book, titik. Nah, buku yang mana? Oh, buku yang Anda rekomendasikan. Ya. I liked the book which you recommended. Tadi saya menggunakan that karena dia bisa lebih fleksibel, digunakan untuk orang bisa, digunakan untuk benda juga bisa di sini. Oke. Jadi ini konektornya, buku ini menggunakan istilah adjective connector, oke, tidak masalah. Kemudian you sebagai subjek dan recommended sebagai predikat. Oke, ini yang kita namakan sebagai dependent clause atau sub clause. Yang fungsinya untuk menerangkan apa, teman-teman? Apakah adjective clause di sini berfungsi menerangkan subjek atau objek di sini? Ayo. Adjective clause di sini fungsinya untuk menerangkan subjek atau objek? Iya, dia sebagai objek, betul. Ya. Karena menerangkan the book, yang mana kedudukan the book dalam kalimat ini sebagai objek.
Oke. Nah, kalau adjective clause-nya itu dia berfungsi untuk menerangkan subjek, maka dia itu memenggal kalimat itu di tengah-tengahnya seperti ini. Agak kurang enak sebenarnya, tapi tidak masalah. Ya, jadi kalimatnya adalah the book was interesting. Oke, kita menggunakan the ya, Pak Ramasdi, karena the di sini adalah spesifik. Oke, the book was interesting. Oke, loh, buku yang mana yang Anda bicarakan di situ? Oh, buku yang Anda rekomendasikan. So, the book which you recommended. Oke, jadi which you recommended, dia berfungsi untuk menjelaskan the book sebagai subjek, kita namakan sebagai adjective clause. Oke. Nah, kadang di sini di dalam soal dia lebih kompleks lagi bahwa terkadang adjective connectors can be omitted. Ini yang kadang membuat kita menjadi lebih bingung di sini, ya. Misalkan kalau contoh yang terakhir ini kita hilangkan which-nya. The book you recommended was interesting. Maka bagi yang mungkin tahap pemula atau yang mungkin belum cukup berpengalaman, itu akan menganggap bahwa loh, ini kalimatnya ada dua dong subjeknya. Ada the book dan ada you di sini. Wah, ini masalah. Oh, ternyata di sini ada which yang hidden ya, yang disembunyikan di sini ya. Terkadang memang kalau ini kita hilangkan itu bisa menimbulkan kebingungan bagi yang mungkin belum terbiasa di sini ya. Tetapi ada catatan, this omission is very common in spoken English or in casual written English. Okay. Tetapi tidak biasa, it is not as common in formal English or in structured questions on the TOEFL test. Oh, berarti aman ya untuk TOEFL test. Mungkin jarang dihilangkan untuk konektornya di sini. Oke, cukup jelas di situ. Oke, thank you Pak Arif yang sudah sharekan link sertifikat di sini. Oke, ya itu. Kemudian kita akan mengerjakan latihan exercise 11 di sini. Seperti biasa, kita akan mencoba untuk menganalisa anak kalimat dulu atau the subclause dulu di sini. Oke, langkahnya sama dengan apa yang kita kerjakan di minggu kemarin, pertemuan sebelumnya. Pertama kita melihat apakah ini simple sentence atau complex sentence. Kalau complex sentence, pasti dia muncul konektor yang ada. Nah, setelah muncul konektor yang ada, maka kita langsung memberikan kotak di situ ya untuk subclause-nya ya. Subclause-nya silakan dimasukkan di dalam kurungan dulu di sini ya. Ya, kita masukkan dalam kurungan dulu, kita masukkan put it in the box ya. After that we analyze apakah ada yang bermasalah atau tidak baik pada subclause atau pada main clause-nya di sini. Sebagai contoh soal nomor 1 di sini. It is important to fill out the form in the way that you have been instructed. So here, the subclause that you have been instructed tidak ada masalah karena ada adjective connector, ada subjek, ada predikatnya. There is no problem with this. Likewise, in the main clause, we have it as the subject and then is as the predicate. So there is no problem with this. Okay. And now let's have a look on sentence number 2. It is sudah dijawab di sini sebagai contoh adalah incorrect. The car which I have been driving for 5 years for sale at a really good price. What seems to be the problem with sentence number 2, guys? Anda yang bisa bantu jawab di sini. Untuk soal nomor 2 di sini tidak belum benar karena ada yang hilang di sini. Oke, thank you Mbak Abelia. The main sentence ya, maksudnya the main clause mungkin ya, the main clause has no verb. Exactly. That is because we have the car as the subject in the main clause
and then we miss or we skip the predicates, the verb in the main clause di sini. Ya, oke. Oke, kalau misalkan di situ verbnya atau predikatnya hilang, saya tantang teman-teman untuk tolong memasukkan predikat atau kata kerja untuk main clause-nya di situ. Oke, apa di situ? Main clause, predikat atau kata kerja yang paling sesuai. Silakan. Oke, kira-kira apa ya di sini untuk predikat atau kata kerja yang paling sesuai yang bisa kita pakai untuk melengkapi supaya kalimat ini secara grammar menjadi benar. Jadi the car yang namanya predikat pasti dia setelah subjeknya, teman-teman. Jadi kalimatnya yang sebenarnya atau kita persingkat menjadi simple sentence adalah the car titik-titik for sale at a really good price. Oke. Silakan. Oke. Sudah ada yang menjawab di sini? Ya. Menggunakan tupi ya, Pak Ramasdin. Oke, menggunakan is. Oke. Ada satu yang mengusulkan menggunakan is. Oke, ada yang lain? Teman-teman yang lain, silakan. Kalau misalkan kita menggunakan is, kita letakkan di mana kira-kira? Apakah setelah for sale ataukah sebelum for sale ya? Untuk yang lebih enaknya, lebih tepatnya di sini. Oke. Oke. Ada usulan lagi menggunakan was di situ? Ya. Was sale at a really good price. Oke, berarti for-nya hilang ya, Mbak Belia. Oke. Kemudian was-nya diletakkan sebelum sale dan menggantikan for di situ. Oke, yes. Ya. Saya lebih setuju di sini apabila to be diletakkan setelah subjek. Ya, setelah subjek. Oke. Oke, ya. Pak Ramasdin, oke, ada apa revisi jawabannya di situ for 5 years is. Nah, oke. Hati-hati karena kadang kita meletakkan to be itu mengikuti dengan kata sebelumnya. Karena kita asumsinya 5 years itu jamak, maka kita menggunakan are. Nah, hati-hati. Ya, itu tidak benar. Kita melihat dari subjeknya di sini adalah the car. Ketika the car-nya dia adalah tunggal, maka kita menggunakan to be-nya adalah is-nya. The car is for sale at a really good price. Oke? Baik, itu baru contoh untuk pemanasan kita. Silakan untuk teman-teman mengerjakan latihan pada pertemuan kali ini. Untuk soal nomor 3 sampai dengan nomor 10. Saya tunggu partisipasinya di sini. And as usual, please try to send your answers in the chat box starting from number 3 until 10. So you just type C for correct if the sentence is grammatically correct, and please type I for incorrect when it is wrong. When something is missing, when something is not correct, okay, please type it I. Oke, saya beri waktu 5 menit sampai dengan pukul 20 WIB. Please.
We still have 1 more minute. Silahkan, saya masih menerima di sini baru 4 jawaban. Thank you very much di sini untuk yang sudah mengirimkan jawaban. Ada Mbak Leoni, kemudian Pak Ramasdin, ada Bu Abelia, Mbak Abelia, ada Arlin, ada oh, sudah banyak sekali di sini ya. Oke, yes. Okay, it's very clear your elaboration ya, Pak Ramasdin. Okay. Thank you, Mbak Laila. Okay, I see. Okay. Iya. Kita sembari bahas di sini satu per satu. Oke. Sambil mungkin kalau apabila ada pertanyaan di tiap-tiap nomor bisa kita bahas di sini ya. Untuk teman-teman yang mungkin masih pemula di sini, jadi yang mau mengikuti untuk adjective clause masih mungkin ada kendala, maka kita bahas secara pelan-pelan di sini ya. Oke. Baik. Kita akan bahas dari nomor 3, nomor 1 dan nomor 2 di situ sudah kita bahas sebelumnya sebagai contoh di dalam materi kita. Thank you. Partisipasinya di sini sudah banyak sekali yang masuk. Oke. Thank you. So if I just try to minimize this, apakah masih bisa terlihat? Oke, mungkin karena ya ini agak tertutup. Kalau misalkan saya buat sebagai 85, I guess yes. Okay. I just finished reading the novel whom the professor suggested for my book report. Okay, so of course this is what we call the complex sentence karena lebih dari satu klausa dan kita ada konektor whom in the middle of a sentence. Okay, so let's say that whom here is the adjective connector. Okay, at the end of the sentence yang berarti dia pasti menerangkan objek. Letaknya ada di belakang. Oke, jadi catatan tambah di sini. Apabila adjective clause letaknya di belakang kalimat, maka secara otomatis dia pasti menerangkan objek di dalam kalimat itu. Apabila adjective clause berada di tengah-tengah kalimat, maka otomatis dia pasti menerangkan bagian subjek dalam kalimat tersebut. Oke, bisa diterima ya? Nah, if we take a look on this sentence, whom the professor suggested for my book report, untuk subclause atau anak kalimatnya, apakah ada kendala di sini? Whom sebagai konektor, the professor sebagai subjek, kemudian suggested dia sebagai predikat. Kemudian for my book report dia di sini untuk oke, kita makan sebagai objek saja di sini. Nah, dari subclause-nya, it seems that we have no problem with this. Konektor ada, subjek ada, predikat ada. Kemudian kita lihat pada main clause-nya. In the main clause, we have I as the subject, and then just finished as the predicate. Subjek ada, predikat pun juga ada. Oke. Tapi mengapa di sini kok ada yang menjawab incorrect? Oke, hampir semua menjawab incorrect di sini. Oke, ya. Ada yang menjawab di sini bahwa whom should be which karena menerangkan novel. Oke, ya. So this sentence actually grammatically is correct,
But in the choice of the connector, here is incorrect. Karena apa? Sebelumnya kita terangkan bahwa konektor whom itu dipakai untuk people. Sedangkan pada kalimat dalam soal, whom di sini dia menerangkan novel. Oke. Yang kita lihat di sini adalah whom menerangkannya pada objek atau pada subjek. Bukan mengacu pada kata sesudah whom, yaitu the professor. Tetapi whom dipakai untuk menerangkan kata sebelumnya, yaitu adalah objeknya sebagai novel. Oke, jadi yang kita pakai apa untuk konektor yang paling sesuai untuk soal nomor 3? What is the best connector that we can use? Kita bisa menggunakan which, atau paling aman kita menggunakan that, teman-teman, karena that dia bisa dipakai untuk something and also someone. Okay? Very good. Good job. And then let's move to number 4. The plane that he was scheduled to take to Hawaii was delayed. Okay. Let's see. We have problems with this sentence. Okay. So, where is the adjective clause? Where is the connector first? Yeah. We find that the connector here is ada that. Okay. And then after that, nah ini yang kita beri kotak itu kira-kira sampai mana, teman-teman? That-nya. Oke. Ya, that-nya berarti dia kan fungsinya di sini untuk menerangkan subjek. Oke. Sampai dengan Hawaii. Thank you, Mas Franky. Ya. Jadi that he was scheduled to take to Hawaii. So this is the subclause or the adjective clause. Jadi main clause-nya itu hanya the plane was delayed. Itu saja. Maka muncul dalam pertanyaan kita adalah, loh, pesawat yang mana yang delay? Oh, pesawat yang dijadwalkan untuk terbang ke Hawaii. Jadi pada main clause-nya tidak ada masalah ya teman-teman. The plane sebagai subjek, was delayed dia sebagai predikat. There is nothing wrong with the main clause. And what about the subclause? Apakah ada masalah di sini? Kita lihat. That sebagai konektor, he sebagai subjek, was scheduled dia sebagai predikat. Okay? So there is no problem. Both for the main clause and the subclause. So we can say that sentence number 4 is correct. Okay. Selamat yang menjawab di sini nomor 4 adalah correct. So there is no problem with this. Okay. Alright. Next one, number 5. Let's see. The movie which we watched on cable last night, it was really frightening. Okay. So let's see. Untuk kalimat nomor 5 di sini, where is the connector? The connector langsung kita temukan which. Ya, ingat bahwa konektor pada adjective clause itu hanya ada 3. Kita menggunakan whom, kita menggunakan which, atau kita menggunakan that. Nah, untuk yang subclause atau adjective clause-nya di sini berarti dari which sampai dengan mana? Oke, ada yang bisa membantu menjawab? Which sampai dengan mana di sini? Yang kita beri kotak di sini. Ya, sampai dengan last night. Oke. Which we watched on cable last night. Oke, ini ya. Kita lihat pada adjective clause-nya setelah konektor diikuti oleh subjek we, kemudian diikuti oleh predikat watch. Oke, tidak ada masalah ya teman-teman. Oke. Tetapi di sini kita lihat pada main clause-nya. Main clause-nya adalah the movie, it was really frightening. Oke. Ternyata di sini ada yang janggal. Kenapa kok janggal? The movie sebagai subjek, loh, ngapain kok di sini ada it? Nah, so it means, betul sekali yang dikatakan Pak Rahmasdin,
Pak Siswoyo, thank you. Tidak perlu adanya it karena itu double subject. Jadi it kita hilangkan, maka main clause-nya menjadi the movie was really frightening. Oke. Ada yang suka film horror mungkin? Nah, itu bisa menonton on cable last night. Ya. Oke, thank you Mbak Aklin. It itu dihilangkan ya. It is omitted. Ya. Thank you. So number 5, the answer here is incorrect. Okay. Because it has double subject. Now let's proceed to question number 6. I made an appointment with the doctor whom you recommended. Let's see. We have the connector whom langsung ketemu di sini. And then after that, ya ini karena kedudukannya dia sebagai objek di akhir kalimat, jadi bisa kita berikan kotak sampai dengan ini selesai, titik di belakang. Whom as the connector, you as the subject, recommended as the predicate. Oke, tidak ada masalah pada adjective clause. Now let's take a look here on the main clause. Nomor 6 tadi jawabannya pada apa ya? Saya hilang track tadi nomor 6, correct atau incorrect? Oke. Pada menjawab correct. Ya, hampir semua menjawabkan correct di situ. Oke. And then let's take a look here. The main clause we have I as the subject and then made here as the predicate. Appointment sebagai objek dan seterusnya. Oke, nah di sini sudah tidak ada masalah dengan main clause dan adjective clause. Kita cek dulu apakah konektornya sudah sesuai atau belum dengan whom di sini. Nah, whom di sini untuk menerangkan objek yaitu adalah the doctor. So the doctor here as someone, not something, maka kita menggunakan whom. Okay, so number 6, there is no problem with this, so the answer here is correct. Yeah. Congratulations, good job for number 6, and then let's see for statement number 7. The enthusiasm with which he greeted me made me feel welcome. Okay. So, okay, let's see here, where is the connector? The connector here, we have which. Okay. Nah, pada di sini kita menemukan adjective clause dan kita perlu untuk memberikan ruang spasi untuk adjective clause sampai di mana ya kira-kira? Oke, ada yang bisa bantu saya? Karena di sini kedudukannya bukan sebagai objek, dia sebagai subjek, sebagai menerangkan subjek, maka kita perlu untuk memberikan kotak sampai dengan ruang batas menerangkan subjek saja dan sebelum predikat pada main clause. Oke, thank you. Ada yang sudah menjawab Pak Ramasdin, which he greeted me. Oke, sampai dengan di sini. Ada jawaban yang lain mungkin, ada yang mungkin me yang di belakang. Tidak ada, cukup setuju di sini. Oke. Nah, kalau misalkan which he greeted me made me. Oke. Oke, ada dua jawaban di sini. Yang pertama dari Pak Ramasdin, beliau berpendapat bahwa adjective clause itu dari which sampai dengan me, sampai dengan greeted me, seperti ini. Kemudian dari Mbak Abel itu ada opsi lain di mana itu kita perpanjang untuk adjective clause-nya sampai dengan made me di sini. Oke. Nah, kita bahas satu-satu sampai di mana di sini. Kalau misalkan saya ambil dari jawaban Mbak Abel di sini, oke, thank you Mas Justinus. Sama dengan Pak Ramasdin ya di sini, Pak Justinus. Oke. Kalau kita perpanjangkan sampai made me di sini, sehingga main clause-nya dia akan menjadi the enthusiasm with feel welcome. Seperti itu. Betul kan? Nah, nampaknya di sini tidak ada masalah.
subjeknya enthusiasm, feel-nya di sini merupakan predikat feel welcome ya, predikat, dan kemudian di sini adalah complement di sini. Oke, nah subjeknya enthusiasm, feel-nya predikat, tidak ada masalah. Tapi apakah is it logical the sentence? Does it make sense the sentence? The enthusiasm feel welcome. Nah, itu oke. Yang pertama, oke. Sebentar ya Mbak Amelia. Oke, it doesn't mean that you are totally wrong. No. Oke. Nah, and then let's take a look at the second option. Oke. Kalau kita berhenti pada greeted me seperti ini, nah, the enthusiasm made me feel welcome. Enthusiasm itu membuat saya sangat merasa senang ya, merasa welcome seperti itu. Nah, this is more makes sense in my opinion ya, seperti itu. Oke. Jadi kita berhenti pada me di sini setelah greeted, sehingga adjective clause-nya adalah with which he greeted me. Ya. Jadi main clause-nya adalah the enthusiasm, kemudian predikatnya adalah made, kemudian di sini adalah objek di sini me, kemudian feel welcome untuk menekankan made-nya di sini. Ya, membuat bagaimana? Oh, membuat merasa nyaman. Oke? Ya, congratulations. So, oke. Correct atau incorrect dulu di sini number 7 udah terjawab ya di sini. Oke. Untuk pada adjective clause-nya sampai di sini tidak ada masalah ya. Oke, correct, no problem. Kemudian pada main clause-nya di enthusiasm, subject, predikatnya tidak ada masalah ya. So the answer is correct. And there is no problem with this. Okay. Okay, that's good job if you answer correct for statement number 7. Okay. The next one, number 8. Okay. The story that you told me about Bob. Okay. So, we find the connector first. Konektornya adalah that di sini. Okay. The story that you told me about Bob. Oke. Nah, seperti ini. Oke. And then, saya perlu trace back untuk pertanyaan nomor 8. Apakah correct atau incorrect di atas? Oke. Oh, pada menjawab incorrect di sini. Oh, ada yang menjawab correct di sini. 1 menjawab correct. Oke. Alright, yes. It seems that the story that you told me about Bob, kalau kita menggunakan logika saja, kalau kita menerjemahkan kalimat ini, that will be a bit weird. Ya, agak aneh di sini. The story that you told me about Bob. Ya, oke. So what then? Ya, oke. Nah, so how to make this sentence becomes grammatically correct? Kalau misalkan ini belum benar di sini. Oke, thank you Pak Ramasdin sudah menggunakan is di situ. The story is that you told me about Bob. Oke, saya tampung dulu jawabannya Pak Ramasdin. Any other answer probably? Ada jawaban lain yang bisa usul jawaban lain untuk how to fix this sentence? Oke. Oke. Untuk yang soal nomor 8 terlebih dahulu, oke. The story is interesting, that's main clause. Oke, thank you Pak Ramasdin. Okay. Wow. Actually, yang diharapkan dari pengarang buku ini, kalau saya bisa mengambil kesimpulan adalah ini ya. The story, kemudian that you told me di sini adalah dia merupakan adjective clause-nya. Story yang mana? Oh, cerita yang kamu ceritakan pada saya. Oke. Nah, kemudian di sini main clause-nya adalah the story about Bob. The story di sini sebagai induk kalimat, sebagai main clause-nya, subjeknya adalah the story. Nah, kemudian we miss the predicate.
The predicate is missing. Oke, thank you Pak Siswoyo sudah menambahkan. The story is about Bob. Gitu ya teman-teman. Nah, that you told me tidak ada masalah. Masalahnya adalah di main clause. Jadi to make the sentence grammatically correct, the story that you told me is about Bob. Itu. Oke. So, subject, predikannya yang hilang harusnya ada is di sini. Oke. Ya. Thank you. Saya kembali ke Pak Siswoyo untuk nomor 7. Ada pertanyaan di sini. Dapatkah kita menghilangkan kata with untuk soal nomor 7? Oke, kita lihat di sini. Kalau kita hilangkan with pada nomor 7 ya, the enthusiasm. Ini sebagai main clause, kemudian predikannya adalah tadi di mana ini ya, made me feel welcome. Oke. Sebenarnya with di sini dia agak mengganjal ya sebenarnya di sini, tapi dia sebenarnya with-nya itu ngikutnya di mana sih? Oke. Kalau menurut saya di sini with-nya itu ikut pada with which he greeted with me. Di sini maksudnya di ini. Ya, he greeted with me ya di sini, which he greeted with me. Kalau menurut saya di sini, oke. Correct me if I'm wrong, ya. Karena setelah greeted di sini harusnya ada with di sini ya, greeted with me. Nah, untuk membuat ini menjadi lebih formal, maka with, preposition with, dia diletakkan sebelum konektor di sini. Oke, tapi saya belum yakin di sini, correct me if I'm wrong. Oke, sementara jawaban saya di sini adalah with bisa diletakkan setelah greeted di sini. Oke, gitu. Tapi untuk dihilangkan, saya tidak yakin apakah ini bisa dihilangkan atau tidak. Gitu ya. Oke. Thank you for the question, Pak Siswoyo. Okay. And then let's move to number, yeah, you're welcome. Number 9. The man with whom we're having the discussion did not seem very friendly. Okay. So we have the connector here, adjective connector whom sebagai subjek ya di sini. Sebentar. Kita perlu untuk memberikan kotak di sini dari whom sampai dengan yang mana di sini. Coba sampai dengan berhenti di mana, teman-teman. Oke, bantu saya di sini untuk memperpendek kotaknya di sini. Oke. Yes. Oke, thank you Pak Siswoyo sampai pada discussion. Oke. Kita perpendek kotaknya dari whom di sini sampai dengan discussion. Oke. Adjective clause, kemudian kita analisa dulu di sini apakah sudah beres untuk subjek dan predikatnya, unsur pada klausanya. Whom sebagai konektor, kemudian we're having the discussion. Oh. Ternyata kok setelah whom dia tidak ada subjeknya ya di sini. It has no subject. Oke, ya. Jadi langsung di sini ketahuan bahwa kalimatnya ini tidak benar. Oke. So, whom bla 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 we're having the discussion. Oke. Did not seem very friendly. Nah, ini sebenarnya kalimat main clause-nya adalah the man as the subject. Kemudian did not seem di sini sebagai predikat. Ya, very friendly here is the complement. Oke. Nah, ini mungkin pertanyaannya yang bagus dengan siapa tadi Pak Siswoyo tadi ya. Kenapa kok with-nya? Apakah with-nya bisa dihilangkan? Nah, ini contohnya kalau misalkan with-nya ini diletakkan di belakang ya di sini harusnya whom we're having the discussion with. Ya, yang berdiskusi dengan di sini maksudnya. Oke. Kita ada masalah dengan adjective clause-nya di sini. Oke. So how to make the sentence becomes grammatically correct? Sudah ada rekan kita yang menjawab, Pak Ramasdin, dia
kita menambahkan we di sini ya. Oke, the man with whom we were having the discussion. Oke. So number 9 here, the answer is incorrect because we miss the subject in the adjective clause. Oke, bisa diterima ya teman-teman? Oke. And then we go to the last one. Oke, akhirnya ya pada number 10 di sini. I'm not really sure about taking part in the plans that we made last night. Oke. Kita lihat di sini. Oke, saya ingin melihat jawabannya. Oke, thank you Pak Ramasdi menjawab correct. Untuk teman-teman yang lain. Oke, number 10 kata-kata sudah correct, tidak ada masalah. Oke. Kita analisa sebentar ya untuk soal yang terakhir di sini. Untuk konektornya mana ya di sini ya? Konektornya bisa kita temukan. Konektornya yes. Muncul that di sini. Oke. Pada akhir kalimat, jadi kita langsung beri kotak saja karena dia pasti menjelaskan objek di belakang kalimat. Oke. Kita lihat unsur klausanya dulu di sini, apakah sudah benar subjek predikatnya. Subjeknya adalah we, predikatnya adalah made, tidak ada masalah di sini pada adjective clause-nya. Kemudian kita lihat pada main clause-nya dari I sampai dengan plans di sini. I sebagai subjek, kemudian am sebagai predikat. Ya, I'm not really sure about taking part in the plans. Okay. There is no problem with sentence number 10, so the sentence is grammatically correct. We see from the main clause and from the subclause. Okay. Yeah. Okay. That's it. Number 3 until number 10. And then as usual, silakan untuk setor di sini jumlah jawaban benar dari latihan yang sudah kita kerjakan malam ini tentang adjective clause. Oke. Saya ingin mengetahui ada berapa jumlah jawaban yang benar ya teman-teman di sini. Untuk jumlah jawaban yang benar. Masih belum ada yang stok jawaban. Silakan. Oke. Oke, benar 7. Oke, thank you. Pak Siswoyo, Pak Franky ada 6 benar. Oke, 2 salah. Oke. Yes, 6 out of 8. Oke, salah 2. Oke. Yes. Nah, kalau dengan latihan seperti ini modelnya kita bisa mengetahui if the sentence is incorrect, why is it incorrect? Begitu ya. Jadi kita bahas satu persatu di sini mengapa kok kalimatnya tidak benar, bagian mana yang hilang, bagian mana yang perlu diperbaiki, dan harusnya bagaimana kalimat itu supaya menjadi benar di situ. Gitu ya. Jadi kita bisa belajar bersama di sini, kita bisa berdiskusi bersama di sini. Oke, ya. Thank you, Mbak Apelia. Oke, 6 out of 8. Oke, thank you Mbak Arlin. Ya. Oke, yes. Oke. Ya, Mbak Tegesia, ya karena kita mungkin ada perubahan jam tayang di sini ya, harusnya sore tadi karena saya ada keperluan. Oke, ya. Oke, ya. Silakan nanti bisa replay di YouTube untuk belajar lagi di situ. Sudah saya terangkan dari awal tadi untuk apa namanya? Jadi di awal kita membahas tentang review perbedaan antara noun clause dengan adjective clause dalam complex sentence, oke? Dan nampaknya untuk skill structure pada pertemuan ini itu saya tutup. Kemudian structure pada berarti 3 minggu ke depan itu kita masuk pada written expression, oke? Karena structure yang diujikan ada 2 bagian. Bagian pertama adalah structure dengan fill in the blank. Kemudian yang bagian kedua ada written expression, di mana kita harus menganalisa kalimat supaya bisa mengetahui bagian mana dalam kalimat itu yang salah. Begitu. Oke, dan seperti biasa kita pasti akan membahas, mengulas tuntas di sini, tidak hanya menjawab benar atau salah atau bagian mana yang salah, tapi pasti kita bahas mengapa kok bagian itu salah,
dan harusnya bagaimana untuk membuat supaya kalimat itu benar seperti itu. Ya, ya terjebak dengan with di situ ya. Kadang preposition di situ memang bisa membuat bingung di situ. Oke. Oh ya, untuk link sertifikat mungkin bisa salah satu yang repost di sini. Sepertinya tadi belum ada yang repost. Bagi teman-teman yang menonton secara offline di YouTube, ya bisa mendaftar bila ingin. Oke, ya, thank you. Sudah ada yang mengirimkan link di sini untuk sertifikatnya. Thank you. Yes. Oke, ya. Terima kasih untuk partisipasinya teman-teman semua di sini yang sudah bergabung. Dan we have long weekend di sini karena siarannya ini tanggal 13 Februari. Jadi kemarin kita merayakan libur nasional ya. Kita ada long weekend. Hopefully that you are all staying healthy and we'll meet again next week. Ya, terima kasih atas partisipasinya. So, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam.